Anies Baswedan itu intoleran. Dia didukung oleh kelompok-kelompok radikal. Dia itu terpilih menjadi pemimpin karena jualan ayat dan mayat. Dia juga selalu menggunakan politik identitas. Dan yang paling parah adalah dia itu bukan pribumi loh. Dia itu Arab. Dia itu Yaman. Kalau dia jadi gubernur, Jakarta bakalan seperti Suriah. Dan kalau dia jadi presiden, maka bahaya banget. Radikalisme bakalan tumbuh subur di Indonesia. Negeri ini akan dijual. NKRI bakalan bubar. Itulah contoh-contoh kalimat fear mongering, sebuah kampanye yang menebar ketakutan melalui propaganda dengan menyebarkan rumor dan desas-desus kepada masyarakat yang selama ini disebarkan oleh para buzzer bayaran untuk mendegradasi seorang Anies Baswedan. Jujur, saya takut dengan Anies kalau jadi presiden. Hancur negeri ini, pecah NKRI, akan dijual negeri ini. Dan kedua lagi apa? Gerakan-gerakan radikal ini, bau agama, akan tumbuh subur. Bagi saya begini aja lah. Besok kalau Anda mau pilih presiden, pilih yang ditunjuk Jokowi. Lantas pertanyaannya adalah, benarkah Anies Baswedan intoleran dan radikal seperti yang selama ini dituduhkan? Sekarang buka pikiran kalian dan kita lihat faktanya. Tahukah kalian jika Anies Baswedan itu kakeknya bernama Abdurrahman Baswedan? Beliau merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki andil besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai cendekiawan, jurnalis, dai, penulis, diplomat, seorang nasionalis. Sekarang kalian tahu kan kenapa Anies Baswedan itu cerdas dan bijaksana? Karena beliau berasal dari keturunan yang baik dan jelas. Jadi buat kalian yang mau memilih pemimpin, penting bagi kalian untuk mengetahui dia ini keturunan siapa. Jangan sampai pemimpin kita ini keturunannya nggak jelas. Jangan kayak beli kucing dalam karung lah. Anies Baswedan itu memang keturunan Arab. Lantas apa yang salah dengan itu? Toh Anies Baswedan juga warga negara Indonesia, sama halnya seperti Ahok, keturunan Tionghoa tapi orang Indonesia kan? Jadi yang suka bawa-bawa politik identitas itu siapa sebenarnya? Fakta yang selanjutnya, tahukah kalian saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies punya program yang namanya Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Misalnya saja pada tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sebesar 140,5 miliar rupiah sebagai dana hibah untuk operasional tempat-tempat ibadah semua agama di Jakarta. Tercatat ada sebanyak 3.200 masjid dan 2.000 musola di seluruh Jakarta, 1.379 gereja di seluruh Jakarta, dan sebanyak 263 wihara di seluruh Jakarta. Masing-masing mendapatkan dana operasional setiap bulannya sebesar 2 juta rupiah dari Pemprov DKI Jakarta dan 1 juta rupiah untuk setingkat musola per bulan. Tidak hanya itu, Anies Baswedan juga memberikan intensif kepada para pengurus tempat-tempat ibadah seperti Marbot sebesar Rp500.000 per bulan. Tidak sampai di situ, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan setiap tahunnya secara rutin memberikan hadiah umroh gratis kepada ratusan marbot di seluruh Jakarta. Sampai di sini, masihkah kalian berpikir jika Anies Baswedan intoleran? Lain itu, Anies Baswedan juga kerap kali mendapatkan pujian dari berbagai tokoh lintas agama. Seperti yang disampaikan oleh Jason Balo Papueng, seorang ketua gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI DKI Jakarta, yang menyebut bahwa Anies Baswedan adalah sosok nasionalis yang mampu memegang komitmennya dalam menciptakan keharmonisan antar umat beragama di DKI Jakarta. Dia juga menyebut bahwa Anies pantas menjadi seorang pemimpin. Anies juga mendapatkan pujian dari seorang tokoh Hindu di DKI Jakarta, Made Sudarta, Ketua Sukaduka Hindu Dharma. Mewakili umat Hindu di DKI Jakarta, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena telah membantu umat Hindu yang tidak mampu dengan memberikan bantuan berupa mesin kremasi ataupun krematorium, sehingga umat Hindu di DKI Jakarta saat ini sudah bisa melakukan proses kremasi. Sebelumnya, upacara ngaben biasa dilakukan di tempat kremasi swasta yang harganya mahal sekali. Namun setelah ada bantuan alat kremasi dari Pemprov DKI Jakarta, umat Hindu dari kalangan kurang mampu saat ini tidak usah mengeluarkan biaya mahal untuk melakukan proses ngaben. Lihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Saya rasa Anies Baswedan adalah seorang pemimpin yang mampu merangkul dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya umat muslim saja, tapi umat semua agama yang ada di DKI Jakarta. Toleransi dan harmonisasi antar umat beragama di DKI Jakarta berjalan dengan damai dan luar biasa pada era kepemimpinan seorang Anies Rashid Baswedan. Dari sini sudah jelas bahwa fear mongering, propaganda yang selama ini digaungkan oleh para buzzer bayaran bahwa Anies adalah intoleran, Anies itu radikal, adalah sampah.